Baiklah, sebelum lebih jauh kita membahas persoalan kompeten meningkatkan orang lain, saya akan mulai dari pembahasan kata akhlak. Cerita ini berawal dari istilah akhlak yang merupakan bagian dari konsep panduan komunikasi dakwah menurut ajaran Islam. Dakwah yang berakhlak adalah yang berdasarkan dengan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, amanah. Amanah berarti memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Sebagai umat muslim, kita harus memiliki sikap teguh terhadap kepercayaan yang diberikan oleh institusi ataupun pimpinan kita. Amanah adalah sifat dasar atau paling mendasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim, menjunjung tinggi kepercayaan dan tanggung jawab dalam tindakan dianggap sebagai kewajiban moral dan etika. Selanjutnya adalah kompeten. Kompeten itu diartikan sebagai tindakan yang ditunjukkan dengan belajar dan terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas. Perilaku kompeten merujuk kepada kemampuan seseorang dalam melaksanakan berbagai tugas sesuai standar yang berlaku. Kompetensi itu dilihat dari seorang seberapa dia mampu melaksanakan tugas yang diberikan dan menyelesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah karakter harmonis. Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Perilaku ini merujuk kepada tindakan yang menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam interaksi antar individu dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada loyal. Loyal dianggap berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Perilaku loyal merujuk kepada kesetiaan, komitmen, dedikasi seseorang terhadap suatu objek, seperti perusahaan, atasan, rekan kerja, atau merek. Ada orang yang loyal terhadap merek tertentu. Selanjutnya ada perilaku adaptif. Adaptif dianggap sebagai terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Perilaku adaptif adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Perilaku adaptif dapat diukur dari kematangan seseorang sebagai individu dan makhluk sosial dalam melakukan kegiatan umum sehari-hari sesuai dengan usia, budaya yang dianut di dalam kelompoknya. Yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif artinya membangun kerjasama yang sinergis. Dalam konteks dakwah, kolaboratif berarti merujuk pada kerjasama antar individu atau kelompok dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Pendekatan dakwah yang kolaboratif dianggap mampu menutupi kelemahan pendekatan struktural dan kultural yang dilakukan secara dikotomis, serta diharapkan mampu menjadi pilihan alternatif untuk optimalisasi dakwah itu sendiri. Berikutnya ada contoh perilaku akhlak dari sudut kompetensi membantu orang lain belajar. Di antaranya dengan cara memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk terus berkembang. Selain itu, berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk pembelajaran bagi orang lain. Saudara,
Secara sederhana, sebenarnya makna kata kompetensi dalam meningkatkan orang lain diartikan sebagai kemampuan dakwah untuk mendorong dan membantu orang lain untuk berkembang dan mencapai potensi penuhnya dibangun atas dasar lillahi ta'ala. Kompetensi hubungan baik dia dengan Allah dan manusia dibangun melalui jalur pendidikan, pekerjaan, dan hubungan pribadi. Di antara kompetensi yang penting dalam meningkatkan orang lain diantaranya adalah keterampilan komunikasi, keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun kepercayaan dan empati, keterampilan motivasi untuk mendorong mereka guna lebih berkembang, keterampilan kepemimpinan dengan mengarahkan orang lain untuk membantu mereka mencapai potensi penuhnya. Saudaraku, terkait kompetensi meningkatkan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan kepada kita manusia melalui surah An-Nahl ayat 125. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dala an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat Al-Quran yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan inti dari ayat Al-Quran tersebut bahwa cara berdakwah agar dapat membantu orang lain atau agar manusia lain menjadi baik bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah hikmah, yang kedua adalah pengajaran yang baik, dan yang ketiga berdebat dengan cara yang baik. Jika kita melihat lebih jauh lagi, kata hikmah yang pertama diartikan sebagai perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Mana kata hikmah kalau dalam bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan dan kearifan. Dalam konteks agama Islam, hikmah juga bisa merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan ajaran Islam tersebut. Jika kita melihat lebih jauh lagi, kata hikmah yang pertama diartikan sebagai perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Mana kata hikmah kalau dalam bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan dan kearifan. Dalam konteks agama Islam, hikmah juga bisa merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan ajaran Islam tersebut. Pengajaran yang baik adalah pengajaran yang meliputi nilai-nilai kebaikan, empati, dan keikhlasan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak boleh melupakan orang-orang yang pernah membantu kita saat kita mengalami kesusahan atau masalah. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk disukai orang lain. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Percayalah,
Tuhan akan membalas kebaikanmu dengan yang setimpal. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah berdebat dengan cara yang baik. Menurut ajaran Islam, debat atau perdebatan seharusnya dilakukan dengan cara yang baik, lemah lembut, dan penuh hikmah. Beberapa prinsip dan tata cara debat yang baik sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya menggunakan hikmah, yang artinya debat seharusnya dilakukan dengan penuh hikmah dan pelajaran yang baik, serta menjauhi perkataan-perkataan yang buruk dan keji. Jadi berdebat bukan untuk saling merendahkan dan merasa benar sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam catatan saya mengambil beberapa kesimpulan dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa dakwah yang kompeten dalam rangka meningkatkan orang lain setidaknya memenuhi 6 unsur. Yang pertama, menggunakan hikmah. Dakwah seharusnya dilakukan dengan penuh hikmah, kesantunan, dan kebijaksanaan, serta yang paling penting menjauhi sikap kasar, sok tahu, atau merasa paling benar. Yang kedua, lemah lembut. Berdakwah dengan cara yang baik, lemah lembut, dan tidak sengit. Menjauhi sikap menyinggung atau merendahkan. Berbantah dengan cara yang baik. Dalam berdakwah, penting untuk berbantah dengan cara yang baik, menggunakan argumen yang kuat, dan menghindari cara yang tidak baik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Menghindari perdebatan yang tidak produktif. Islam menekankan untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif, terutama dengan non-muslim, kecuali dengan cara yang baik. Yang kelima, berdakwah dengan ilmu. Dakwah seharusnya didasari oleh ilmu pengetahuan yang baik, serta menghindari dakwah tanpa ilmu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang keenam, menghormati orang lain. Seorang pendakwah seharusnya menghormati orang lain, baik muslim maupun non-muslim, dan tidak dianjurkan untuk menggunakan kata kasar, memaki, atau menyakiti perasaan orang lain. Itulah beberapa nilai-nilai dari dakwah yang perlu disampaikan dalam meningkatkan kompetensi bagi orang lain. Baiklah, kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.